Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jika belum nonton, klik pop-up di kanan atas. Tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke videonya. Let's go! Hyunwoo, setelah mengalahkan Giant Skeleton dengan sekali tendang, tiba-tiba mendapatkan notifikasi di layarnya yang mengatakan bahwa ia harus membuktikan diri dengan mendapatkan kunci di bagian terdalam Trefaces yang akan segera muncul. Hyunwoo berpikir sejenak. Apakah ia harus masuk jauh ke dalam bandara? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, ia menoleh ke arah para hunter yang menyaksikan pertarungannya tadi. Mereka masih melongo tak percaya. Melihat ekspresi mereka, Hyunwoo menegur, memberitahu bahwa di belakang mereka sudah banyak monster yang siap menyerang. Saat ia mengamati sekeliling, tampak jelas bahwa jumlah monster yang tersisa masih sangat banyak. Awalnya, ia berniat langsung menuju bandara, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya untuk membantu sebentar. Ia mengambil gada besar dari Giant Skeleton yang telah dikalahkannya. Orang-orang yang melihatnya terkejut. Seorang manusia mampu mengangkat gada sebesar itu? Hyunwoo melompat tinggi, membawa gada besar tersebut. Saat mencapai ketinggian yang cukup, ia memutar tubuhnya dan menghempaskan gada itu ke arah para monster. Gada besar itu menghantam mereka dengan dahsyat, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Bahkan tanah pun ikut terhempas. Keheningan menyelimuti sejenak. Orang-orang hanya bisa melongo tanpa bisa berkata apa-apa. Seorang pemimpin hunter yang menyaksikan hal itu merasa yakin bahwa pertempuran ini bisa diselesaikan berkat kehadiran Hyunwoo. Dengan semangat, ia berteriak menyemangati yang lain agar bertahan sampai bantuan datang. Ia juga menyuruh mereka berkumpul di dekat Hyunwoo. Namun, dengan ekspresi polos, Hyunwoo justru berlari menuju bagian terdalam bandara, meninggalkan mereka. Urus sendiri sisanya, katanya santai. Orang-orang kembali terdiam. Kali ini bukan karena kagum, tetapi karena sikap Hyunwoo yang terkesan tak peduli. Pemimpin hunter berusaha tetap semangat, menyuruh rekan-rekannya untuk menyerang monster yang tersisa dan bertahan sebisa mungkin, meski dalam hatinya ia menggerutu tentang sikap Hyunwoo. Pertarungan terus berlangsung. Para hunter berjuang menghadapi monster yang terus berdatangan. Namun, mereka mulai mencapai batasnya. Jumlah monster sudah melebihi angka yang bisa mereka tangani. Meski begitu, pemimpin hunter tak berniat menyerah. Dengan tekad kuat, ia berseru, "Jika kita gugur di sini, semua orang di luar akan mati." Ia memerintahkan yang lain untuk bertahan sebentar lagi, yakin bahwa bantuan pasti akan datang. Namun, tiba-tiba, seekor ogre hendak menyerangnya dari belakang. Tepat pada waktunya, seseorang menghunus pedangnya dan mengeluarkan skill single sword. Dalam sekejap, ogre itu tertebas. Pemimpin hunter menoleh dan tersenyum lega. Orang yang datang itu adalah Sion dari Guild Soul. Dengan tenang, Sion memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Sepertinya belum terlambat, katanya. Ternyata, Sion tidak datang sendirian. Para anggotanya juga hadir, siap bertarung. Tak lama, petir menyambar dari langit, menghancurkan para monster di tempat lain. Orang-orang menoleh ke arah asal petir tersebut. Sosok yang muncul adalah Seo Yeon, lengkap dengan anggotanya. Keanggunan dan kecantikannya membuat semua orang terpana. Pemimpin hunter yang melihat kedatangan mereka berdua langsung menduga bahwa masih ada satu orang lagi yang akan datang. Benar saja, seseorang menunjuk ke arah lain. Seo Kwon sudah tiba, bersama pasukannya. Melihat mereka semua berkumpul, pemimpin hunter merasa terharu. Mereka akhirnya selamat. Seo Yeon menoleh ke sekeliling, kelingak-kelinguk mencari keberadaan Hyunwoo. Pemimpin hunter memberitahunya bahwa Hyunwoo sudah masuk ke pusat Trefaces. Sion terlihat khawatir. Namun Seo Yeon hanya tersenyum menanggapi reaksi Sion. Tanpa membuang waktu, Seo Kwon segera memimpin mereka semua untuk mengalahkan monster yang tersisa dan bersiap masuk ke area terdalam Trefaces. Seo Kwon yang memimpin penyerangan di garda terdepan, menggunakan shield-nya untuk menerjang semua monster yang menghadang hingga mereka berhamburan. Tak lupa juga, Sion dengan santai menebaskan pedangnya ke arah kumpulan monster, dan serempak mereka terpotong menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, Seo Yeon mengeluarkan sihir petir dari tangannya. Thunderbolt, berupa beberapa lingkaran sihir yang menyambar sekumpulan monster di depannya. Sementara itu, di area terdalam bandara,
Hyunwoo sedang membasmi beberapa monster di dalam sambil bertanya-tanya apakah orang-orang di luar baik-baik saja. Akhirnya, ia sampai di pinggir jurang retakan, Crevasse. Jurang itu sangat dalam hingga ia berpikir bagaimana cara turun ke bawah. Namun, ia baru menyadari bahwa di seberang terdapat jalan yang digunakan para monster untuk naik dari bawah. Hyunwoo berpikir sejenak, menoleh ke kanan dan kiri, lalu akhirnya memutuskan untuk menggunakan mobil yang berada di sebelahnya untuk turun. Namun, dengan gaya khasnya yang kocak, alih-alih memakai mobil itu sebagai alat untuk turun, ia justru melepaskan kedua pintu mobil tersebut dan menjadikannya sebagai tameng dan sayap. Dengan begitu, ia melompat tinggi dan mendarat tepat di jalan yang dibuat monster untuk naik. Lompatannya yang sangat kuat menyebabkan ledakan luar biasa, hingga kepulan asap menyelimuti tempat itu. Saat asap mulai memudar, Hyunwoo, dengan kedua pintu mobil di tangan kanan dan kirinya, tersenyum seperti psikopat, lalu berlari menerjang monster-monster yang hendak naik. Dengan hantaman brutal, ia membuat mereka terpental dan banyak yang jatuh kembali ke dalam jurang. Saat ia merasa dasar jurang sudah semakin dekat, Hyunwoo memutuskan untuk melempar kedua pintu mobil itu dan melompat turun, terjun bebas. Ketika ia sampai di dasar, ia berdiri tepat di atas tumpukan mayat monster yang baru saja ia kalahkan. Ia melihat sekeliling, lalu pandangannya tertuju pada sosok yang muncul dari kegelapan. Monster itu berperawakan seperti ogre, namun tubuhnya berwarna merah dengan 3 tanduk di kepalanya. Namanya Climber Scarlet Devil. Namun, bukan sosok monster itu yang menarik perhatian Hyunwoo, melainkan kunci yang tergantung di celana monster itu. Tanpa basa-basi, Hyunwoo langsung melesat maju, hendak menyerang monster itu. Ia berniat menyelesaikan pertarungan ini dengan sekali hantaman. Namun, saat kepalan tangannya hampir mengenai wajah monster itu, dengan gerakan cepat, monster tersebut berhasil menghindarinya. Hyunwoo terkejut, tapi ia tak sempat bereaksi lebih jauh. Climber Scarlet Devil tidak tinggal diam, dengan kecepatan luar biasa, monster itu menyerang balik, menendang Hyunwoo dengan kekuatan besar. Tendangan itu begitu keras hingga Hyunwoo terpental jauh ke belakang. Ia masih terkejut, tidak menyangka ada monster yang bisa melawan serangannya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, monster itu sudah melesat ke arahnya lagi. Dengan situasi terpojok, Hyunwoo masih bisa menghindari serangan monster itu. Monster itu pun terkejut lantaran serangan yang ia rasa sudah tepat ternyata masih bisa dihindari dengan gerakan cepat. Hyunwoo memanfaatkan kakinya untuk menyerang dagu monster itu. Tak sampai di situ, ia segera bangkit dan meninju kepala monster tersebut hingga monster itu terpental dan terjengkang. Namun, monster itu bangkit lagi. Kali ini tampak menggerutu kesal sambil menunjuk-nunjuk Hyunwoo. Hyunwoo yang tidak paham dengan gerutuan monster itu tidak mempedulikannya. Seperti kilat, ia melesat maju untuk menyerang dengan tinjunya. Namun, sekali lagi, monster itu berhasil menangkis tinju Hyunwoo dan bahkan berhasil menggenggam kepalan tangannya. Merasa jengkel, Hyunwoo langsung memanfaatkan tangan kirinya untuk menyerang. Namun, sesaat sebelum pukulan kirinya mengenai target, monster itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya keunguan. Hyunwoo terkejut dengan cahaya tersebut, dan dalam momen itulah monster itu menggunakan kakinya untuk menendangnya dengan keras. Hyunwoo terpental jauh ke belakang lagi. Ia batuk-batuk akibat serangan barusan, menyadari bahwa monster di depannya kuat dan berbeda dari para monster yang ada di menara. Karena itu, ia mau tak mau harus mengeluarkan kemampuan rahasianya. Hyunwoo bangkit, menunjuk monster di depannya dan menegaskan bahwa monster itu akan mati. Ia memasang kuda-kuda, siap bertarung. Monster itu tampak kebingungan, tidak tahu apa yang akan dilakukan Hyunwoo. Dalam hatinya, Hyunwoo berpikir bahwa sebenarnya ia tidak ingin menggunakan teknik ini lagi. Adegan berpindah ke masa lalu, saat Hyunwoo masih terperangkap di menara. Waktu itu, dalam frustasinya, ia berpikir tentang bagaimana dalam novel-novel seni bela diri, setelah mempelajari berbagai teknik, seseorang biasanya mendapatkan pencerahan yang membantunya keluar dari situasi sulit. Berpegang pada pemikiran itu, Hyunwoo bertekad untuk mulai berlatih seni bela diri. Namun, bukan seni bela diri biasa, yang ia coba adalah seni bela diri dari film animasi dan web novel. Meskipun ia tahu bahwa semua itu hanya omong kosong, waktu itu ia tidak peduli. Baginya,
Yang terpenting adalah harapan bahwa sesuatu akan terjadi jika ia terus berusaha. Awalnya, ia meniru semua teknik bela diri murahan yang muncul di kepalanya. Namun, semuanya sia-sia. Ia mencoba lagi, gagal. Mencoba lagi, gagal lagi. Namun, di percobaan keratusannya, sesuatu yang tak disangka benar-benar terjadi. Sekarang, melihat kembali ke masa itu, menurutnya apa yang ia lakukan saat itu adalah hal yang memalukan, sesuatu yang tak ingin ia ingat lagi. Namun, saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Hyunwoo harus menggunakan teknik memalukan itu sekali lagi untuk menghadapi monster di depannya. Keduanya bersiap menyerang. Saat pukulan monster hampir mengenai wajah Hyunwoo, di saat yang sama, kepalan tangan Hyunwoo juga tepat di depan wajah monster itu. Hyunwoo menamai serangan itu dengan sebutan Maharaja. Dampaknya begitu dahsyat. Dalam sekejap, kepala monster itu lenyap tanpa sisa. Setelah serangan dahsyat yang baru saja dilakukan, Hyunwoo membuat area di sekitarnya hancur dan dipenuhi kepulan asap. Hyunwoo yang masih santai berpikir bahwa untungnya tidak ada siapa-siapa yang melihatnya. Mengucapkan nama skill itu membuatnya malu, dan ia merasa jijik dengan masa lalunya. Ia kemudian mengambil kunci dari monster yang telah dikalahkannya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar yang mengatakan bahwa Hyunwoo berhasil mengalahkan Climber Scarlet Devil. Status di layar informasinya pun berubah, dan sistem mengundangnya untuk menjadi Guardian resmi, dengan sisa waktu 3 hari. Hyunwoo merenung, merasa akhirnya ia bisa mendengar jawaban yang jelas tentang tujuan dan kekuatannya. Namun, tak disangka, sebuah drone mengawasi dari atas. Hyunwoo yang tak tahu bertanya, "Apa itu?" Tak disangka, drone tersebut adalah milik asosiasi yang sedang disiarkan resmi. Di tempat lain, para petinggi Guild Ares sedang berkumpul untuk menonton tayangan tersebut. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Hyunwoo. Pemimpin Guild terlihat tidak percaya bahwa orang tersebut adalah seorang hunter kelas A. Namun, bawahannya mengatakan bahwa analisis yang ia berikan bukan berasal dari Departemen Analisis, melainkan hasil pengukuran resmi dari Asosiasi Hunter. Pemimpin Guild menggebrak meja dengan marah, berkata, "Kau masih mengelak meskipun sudah melihat video itu? Menurutmu kemampuan orang itu hanya sebatas level A?" Bawahannya terdiam, sementara pemimpin Guild dengan kesal melanjutkan, dia hanya pakai baju training tanpa memiliki ilmu sihir atau item. Namun setelah berpikir, ia menyadari bahwa kekuatan yang luar biasa tidak bisa hanya diukur dengan penampilan. Pemimpin Guild bertanya kepada Wakil Manajer Yu, apakah semua data sudah terkumpul. Wakil Manajer Yu menjawab bahwa ia sudah mengumpulkan semua yang bisa dikumpulkan saat ini. Sambil tersenyum, pemimpin Guild berpikir bahwa ada satu hal yang tidak akan mempan jika dilawan dengan kekuatan luar biasa itu, dan berkata kepada wakil manajernya untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan pasti dan segera melaksanakan rencana tersebut ketika sudah siap. Keesokan harinya, di Asosiasi Hunter Cabang Korea, diadakan upacara pemberian penghargaan oleh Asosiasi Hunter. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan Korea. Namun, tampaknya Hyunwoo tidak merasa terkesan sama sekali. Ketika Menteri Pertahanan hendak memberikan penghargaan, ia melirik baju yang dikenakan oleh Hyunwoo dan berkata, "Sepertinya saya harus membelikan baju baru untuk Hunter Hyunwoo." Hyunwoo, sambil santai dan tersenyum, menjawab, "Jangan pedulikan saya." Mendengar itu, Menteri Pertahanan merasa kesal dengan sikap tidak sopan Hyunwoo. Setelah menerima penghargaan dan buket bunga, Hyunwoo langsung pulang tanpa permisi, yang membuat Menteri Pertahanan semakin terkejut. Menteri Pertahanan berpikir, kok bisa ada orang seperti itu? Namun, ketiga temannya hanya tersenyum santai melihat sikap Hyunwoo yang tak biasa. Adegan berpindah ke Cina, tepatnya di Beijing, pinggiran ibu kota. Di dalam kastil Raja Guild Domination, seorang wanita sedang berendam di kolam renang. Di depannya terdapat monitor layar besar, dan wanita itu memiliki tato tengkorak di punggungnya. Ternyata, wanita itu sedang melihat siaran tentang Hyunwoo saat ia melawan Scarlet Devil. Melihat kuda-kuda Hyunwoo, wanita itu merasa tidak asing dengan sosok tersebut. Sambil menunjuk layar, wanita itu bertanya, "Siapa namanya?" Seorang yang berada di dekatnya, yang tampaknya adalah bawahannya, menjawab, "Orang itu adalah orang yang belum lama ini keluar dari menara tutorial Korea, bernama Hunter Hyunwoo." Wanita itu, yang mendengar nama itu,
langsung menyuruh bawahannya untuk menyelidiki mengenai Hyunwoo. Apa yang dimaksud dengan menyelidiki? Tanya bawahannya. Wanita itu menjawab, selidiki semuanya, jangan terlewat satupun. Semua yang dia lakukan dari dulu sampai sekarang. Bawahan wanita itu mengangguk mengamini perintah tuannya. Tak lama setelah itu, bawahan lainnya datang memberi salam dan melaporkan bahwa proses mendominasi Wei Yan berjalan lancar. Bawahannya melanjutkan bahwa kali ini mereka berhasil merebut semua dungeon penting yang ada di daerah selatan. Namun, selama proses itu, ada konflik yang terjadi dengan Guild Ares, dan seorang eksekutif dari pihak mereka diculik oleh Guild Ares. Wanita itu keluar dari kolam renang dengan tatapan mengintimidasi, lalu berkata, bisa ada eksekutif yang diculik oleh guild yang hanya seperti Ares. Ia melanjutkan, sangat memalukan. Dengan suara yang tegas, wanita itu berkata, jika orang yang diculik itu tidak bisa kembali sendiri, berarti tidak ada tempat baginya di sini. Bawahannya hanya bisa menunduk. Wanita itu lalu memerintahkan, percepat proses mendominasi guild. Hanya karena satu dungeon di dalam teritorial yang sama, kita tidak boleh gagal menguasai semuanya. Sambil menatap layar yang menampilkan gambar Hyunwoo dengan pipi yang memerah, wanita itu berpikir dalam hati, semua itu demi janjiku, sambil mengelus layar yang menampilkan wajah Hyunwoo. Wanita itu sekali lagi berkata dalam hati, demi janjiku. Di tempat lain, di sebuah kafe, Seo Yeon tampak frustasi dengan kelakuan Hyunwoo. Hal itu disebabkan oleh berita mengenai Hyunwoo yang menghebohkan, dan mereka mengkhawatirkan Hyunwoo atas ulahnya saat upacara pemberian penghargaan waktu itu. Saat Hyunwoo mendapatkan penghargaan, ia pergi begitu saja. Hyunwoo dengan santai mengatakan, untuk apa memikirkan hal itu? Aku akan hidup sesuai keinginanku. Hal itu justru semakin membuat Seo Yeon dan Sion frustasi. Seo Kwon tidak frustasi, tapi malah tertawa getir. Setelah itu, Hyunwoo pamit untuk pergi sebentar. Sion bertanya, mau kemana, Hyunwoo? Hyunwoo menjawab, ada janji. Seo Yeon yang mendengar bahwa Hyunwoo memiliki janji terkejut dan bertanya, apa Hyunwoo punya teman? Dengan santai, Hyunwoo menjawab, ada. Namun, Seo Yeon tak percaya dan malah tambah frustasi serta khawatir. Seo Kwon bertanya, kenapa harus khawatir? Hyunwoo punya kekuatan seperti itu. Sion menjelaskan, dia sudah jadi musuh Ares, dan media juga sudah heboh. Begitu dia keluar dari menara, musuhnya sudah bertambah banyak. Dengan frustasi, Seo Yeon bertanya-tanya, sebenarnya apa yang mau dilakukan Hyunwoo? Seo Kwon dengan senyum mengatakan, jangan terlalu khawatir, kita tahu dia bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa memikirkannya. Hyunwoo pergi ke suatu gang kecil, dan membuka layar informasi. Setelah beberapa saat, ia dipanggil. Ave menyambutnya, senang bertemu denganmu lagi, Hyunwoo. Hyunwoo menjawab, ya, aku juga senang bertemu denganmu lagi, tanpa basa-basi. Hyunwoo langsung bertanya, apakah status autoritiku sudah naik? Ave menjawab, sudah, karena Hyunwoo sudah mengalahkan Scarlet Devil, status autoriti Hyunwoo sudah naik, yang terendah menjadi rendah. Mendengar itu, wajah Hyunwoo langsung suram dengan tatapan mengintimidasi. Dengan wajah psikopat, ia berkata, kau sedang mempermainkan aku, ya. Ave yang ketakutan langsung menjelaskan bahwa ia hanya menyampaikan apa yang ia pelajari dan meminta Hyunwoo untuk tenang dulu. Hyunwoo semakin kesal dan berkata, cucunguk mana yang mengajarimu? Ave menjawab dengan cepat, sistem. Hyunwoo bertanya lagi, lalu yang meningkat itu apa? Ave menjawab, tidak ada perbedaan dalam membaca informasi. Hal itu semakin membakar amarah Hyunwoo. Ave mencoba menenangkan dengan mengatakan, sekarang Hyunwoo sudah menjadi guardian resmi, dan aku bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan ke depannya. Jika Hyunwoo mau melakukannya, Hyunwoo akan mendapatkan apa yang diinginkan. Hyunwoo masih marah dan kesal, namun Ave melanjutkan, Hyunwoo harus menghentikan para climber. Hyunwoo yang penasaran bertanya, apa itu? Ave menjawab, makhluk-makhluk yang memanjat menara. Hyunwoo merasa sudah lama berada di dalam menara, tapi baru sekarang ia mendengar soal climber. Namun, yang dimaksud Ave bukanlah menara tutorial, karena yang dimaksud adalah menara yang memiliki 12 tingkat,
termasuk bumi. Hyunwoo yang mendengar itu terkejut. Tempat yang harus dijaga oleh Guardian Hyunwoo adalah tingkatan ke-9 dari 12 tingkat menara. Hyunwoo semakin terkejut mendengar kenyataan itu. Hyunwoo tertegun. Semua ini berawal hanya dari rasa penasarannya, keinginannya untuk mengetahui siapa yang telah mengurungnya di dalam menara. Namun, kini ia malah dibebani dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Mengemban nasib dunia? Frustasi, ia berteriak, kenapa ini begitu rumit? Kenapa yang harus aku lakukan semakin banyak? Ave tetap tenang dan menjawab, jika Hyunwoo tidak mau mengalahkan para Climber, tingkatan ke-9, bumi, akan hancur. Mendengar itu, Hyunwoo menggebrak meja dengan amarah yang tak tertahan. Jadi karena aku harus melakukannya, aku hanya bisa diam dan menerima. Begitu maksudmu? Ave, yang sedikit panik, dengan cepat menjawab, tidak, bukan begitu. Namun, pada kenyataannya, memang begitu. Hyunwoo menatapnya tajam, auranya berubah intimidatif. Dengan suara rendah tapi penuh tekanan, ia bertanya, katakan yang benar. Jika ada sesuatu yang perlu dikatakan, katakan sekarang. Sebenarnya, aku harus apa? Ave termenung sejenak. Ia adalah salah satu admin sistem tingkat 9. Tak seharusnya ia frustasi begini. Setelah mengatur pikirannya, Ave dengan tegas memanggil nama Hyunwoo. Hyunwoo mendengarnya, matanya tajam, penuh keseriusan. Namun, justru ketegasan Ave menghilang begitu melihat ekspresi serius Hyunwoo. Dengan sedikit panik, ia berkata, jangan terlalu marah. Alasan mereka memilihmu sebagai Guardian sebenarnya demi dirimu juga. Ini untuk membantumu. Ditambah lagi, ada imbalannya. Semakin banyak Climber yang kau kalahkan, nilai authority MU akan semakin tinggi. Hyunwoo akhirnya bertanya tentang satu hal yang benar-benar ingin ia ketahui. Untuk mendapatkan informasi tentang orang yang membuat menara tutorial dan orang yang mengurungku di sana, seberapa tinggi level authority yang kubutuhkan. Ave terdiam sejenak, lalu menjawab, untuk mendapatkan informasi itu, setidaknya kau harus memiliki status authority dengan level tinggi. Hyunwoo berpikir sejenak sebelum bertanya lagi. Lalu, berapa banyak Climber yang harus aku kalahkan agar level authority-ku mencapai level tinggi? Ave menghela napas sebelum menjelaskan, para Climber dibagi menjadi beberapa kelas. Jika dijawab secara sederhana, kau harus mengalahkan 5 Climber kelas atas. Mungkin setelah itu, kau bisa mencapai level tinggi. Hyunwoo menyipitkan matanya, berpikir. Climber yang ada di Crevasse kemarin. Kelasnya apa? Tanyanya. Ave dengan santai menjawab, dia hanya Climber kelas rendah. Seketika, senyum muncul di wajah Hyunwoo. Oke, kurang lebih, aku sudah mengerti. Malamnya, di apartemen Sion, Hyunwoo duduk termenung, memandangi layar informasinya. Ia berpikir dalam diam. Sejujurnya, ia tidak peduli dengan menyelamatkan dunia. Itu bukan urusannya. Ia tak mau memusingkan semua itu. Hanya ada satu hal yang jelas dalam benaknya, menemukan orang yang mengurungnya di dalam menara tutorial. Dan untuk itu, ia harus mengalahkan Climber kelas atas. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nama Seo Yeon muncul di layar. Hyunwoo, sesuatu yang gawat terjadi. Cepat nyalakan berita, kata Seo Yeon dengan nada serius. Hyunwoo segera meraih remote TV dan menyalakan siaran berita. Di layar, wajahnya terpampang jelas. Breaking news, Hunter Hyunwoo diduga telah membunuh seorang anggota dari Guild Ares. Tidak hanya itu, insiden ini terjadi di dalam Dungeon milik Guild Ares. Hyunwoo menatap layar tanpa ekspresi. Omong kosong macam apa ini? Namun, alih-alih marah, ia tersenyum. Senyum yang berbeda. Senyum yang menandakan bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Esok harinya, di rumah Seo Kwon, Hyunwoo sedang rebahan di sofa ketika suara ponselnya berdering tanpa henti. Dengan malas, ia bergumam, heboh banget. Di dekatnya, Seo Yeon, yang sudah jengkel, melotot padanya. Dengan nada penuh kemarahan, ia berkata, gara-gara siapa ini jadi heboh begini? Seo Yeon, yang memanggil Hyunwoo dengan sebutan kakak, melanjutkan.
Berita tentang kakak keluar dari menara setelah 12 tahun saja sudah menghebohkan. Dan sekarang, karena kakak menghentikan Crevase sendirian, orang-orang di luar negeri juga mulai mengawasi kakak. Ditambah lagi, ada rumor pembunuhan. Dari awal aku sudah khawatir kakak akan punya masalah dengan Ares. Namun, Hyunwoo tetap santai. Bahkan tanpa mengubah posisi rebahannya, ia menjawab, "Gak usah khawatir." "Kenapa harus khawatir kayak gitu?" Jawaban itu justru semakin membuat Seo Yeon kesal. Aura kemarahannya mulai terpancar. "Mana bisa gak khawatir? Kakak pikir kakak masih di dalam menara?" Hyunwoo mendengarkan ocehan Seo Yeon sambil berpikir, kenapa rasanya seperti sedang diomeli istri sendiri? Padahal, jangankan istri, pacar saja belum pernah punya. Dengan senyum santai, ia berkata, "Kau sebegitu khawatirnya padaku?" Seo Yeon langsung menjawab, "Bukannya itu sesuatu yang pasti." Hyunwoo terdiam sejenak. Lalu dengan nada iseng, ia bertanya, "Kau suka padaku?" Seo Yeon terbengong mendengar pertanyaan itu. Wajahnya langsung memerah, dan dalam kemarahannya, ia berteriak, "Kakak bisa bercanda sekarang. Coba ngomong sekali lagi saja, nanti aku hajar dengan Thunderbolt." Sebuah bola petir muncul di tangannya. Hyunwoo, yang mulai berkeringat dingin, buru-buru melengos dan berkata, "Kalau enggak, ya sudah." Sambil berpikir bahwa bercanda lagi bisa benar-benar berbahaya kali ini, Sion tiba-tiba datang sambil menunjukkan ponselnya. Nama Hyunwoo berada di puncak pencarian real-time. Kakak jadi perbincangan nomor 1 saat ini. Dengan nada serius, Sion mulai membacakan isi artikel yang tersebar. Hunter Hyunwoo menjadi tersangka pembunuhan. Apakah 3 rekannya yang juga pemimpin guild memiliki kecenderungan yang sama? Kesaksian lain dari anggota guild Ares yang dipukuli oleh Hyunwoo. Bukti-bukti dan kerusakan yang ditinggalkan Hyunwoo di guild Ares. Sion menatap Hyunwoo dengan wajah penuh frustasi. Namun, Hyunwoo tetap santai. Dengan ekspresi datar, ia bertanya, "Kenapa lihat aku kayak gitu?" Dengan aura yang semakin suram dan frustasi, Sion menjawab, "Kita semua lagi ada di ambang kehancuran di dunia sosial, dan kakak masih santai. Kakak ingin kita ikut hancur juga." Di sisi lain, Seo Kwon, yang masih bisa tersenyum, berkata santai, "Matikan saja ponsel kalian, seperti aku." Namun, Hyunwoo mengabaikan keluhan mereka dan bertanya kepada Seo Kwon, "Konferensi pers dimulai jam berapa?" Seo Kwon menjawab, 30 menit lagi. Lalu, dengan nada ingin tahu, ia bertanya, "Kau sudah siap?" Sion dan Seo Yeon langsung terkejut. Mereka semakin bingung ketika mendengar Hyunwoo meminta Seo Kwon untuk mengumpulkan para wartawan. "Kakak mau melakukan apa?" tanya mereka hampir bersamaan. Hyunwoo menjawab dengan ekspresi datar. "Apanya yang apa? Kalian pikir aku meminta mengumpulkan para wartawan tanpa ada persiapan apapun?" Namun, Seo Yeon dan Sion tidak percaya begitu saja. Dilihat dari sifat kakak, kakak mengumpulkan wartawan bukan untuk membela diri. Ujar Seo Yeon dengan curiga. Sion melanjutkan dengan nada lebih serius, "Kakak ingin menghancurkan guild Ares, kan?" Seo Kwon, yang mendengar itu, malah tertawa keras. Sementara itu, Hyunwoo hanya bisa frustasi melihat pikiran Seo Yeon dan Sion yang begitu liar. Di guild Ares, pemimpin guild Ares tersenyum puas. Semua berjalan sesuai rencana. Malam sebelumnya, hampir semua media meliput kasus ini. Opini publik semakin terbentuk, dan rencana mereka untuk menghancurkan reputasi Hyunwoo mulai menunjukkan hasilnya. Seorang bawahan melaporkan, hari ini, kurang lebih jam 2, Hyunwoo akan melakukan konferensi pers. Wakil manajer menimpali, dilihat dari situasi opini publik saat ini, apapun yang dia lakukan akan tetap sulit baginya. Mendengar itu, pemimpin guild Ares semakin tersenyum. Yang maju terlebih dahulu akan menang. Dalam pikirannya, Hyunwoo sudah terlambat untuk mundur. Sekarang, mereka hanya perlu mengambil satu langkah lebih depan untuk menekan Hyunwoo dengan pasti. Hyunwoo sudah melakukan hal-hal konyol terlebih dahulu. Semakin melonjak popularitasnya, semakin menjadi racun bagi dirinya sendiri. Ia bertanya kepada wakil manajer, konferensi pers ini akan disiarkan langsung,
Wakil manajer mengiyakan dan mengatakan bahwa mereka juga sudah mengirimkan beberapa orang ke lokasi untuk berjaga-jaga. Pemimpin Guild Ares sekali lagi tersenyum. Merasa kemenangan sudah di depan mata. Di Mokdong, aula konferensi pers. Hyunwoo duduk di hadapan para wartawan, dikelilingi oleh sorotan kamera yang menyorot setiap gerak-geriknya. Rentetan pertanyaan tajam mulai dilontarkan kepadanya. Apakah berita yang tersebar mengenai Hyunwoo benar? Apa alasan Hyunwoo menyerang Guild Ares? Bagaimana tanggapannya terhadap tuduhan pembunuhan? Semua mata tertuju padanya. Namun, Hyunwoo tetap diam sejenak. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata, "Pertama-tama, karena saya tidak tahu bagaimana jalannya konferensi pers ini, saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri." Ia menunjuk seorang wartawan. "Coba ulangi pertanyaanmu tadi." Wartawan itu bertanya, "Bagaimana perasaan Anda saat ini?" Dengan ekspresi santai, Hyunwoo menjawab, "Baik, perasaan saya kayak tahi." Seisi ruangan terkejut. Namun, sebelum ada yang bisa berkata-kata, Hyunwoo menunjuk wartawan lain untuk bertanya, "Apa benar Anda telah membunuh anggota Guild Ares?" Tanpa ragu, Hyunwoo menjawab dengan santai, "Benar." Para wartawan dan hadirin langsung memasang wajah tak menyenangkan. Namun, sebelum siapapun bisa bereaksi lebih jauh, Hyunwoo melanjutkan perkataannya. "Tapi, saya akan berterima kasih kalau kalian menilai saya setelah mendengar kata-kata saya selanjutnya." Sambil mengatakan itu, Hyunwoo mengeluarkan ponselnya. Semua orang bingung. Lalu, ia memutar sebuah rekaman suara. "Aku dikirim oleh Guild Ares untuk menangani Hyunwoo." Suara itu terdengar jelas. Dan itulah suara terakhir milik Junggang Shin, sesaat sebelum ia mati. Para wartawan yang mendengarnya langsung merekam rekaman suara tersebut. Ini adalah bukti konkret bahwa Guild Ares memang mengirim seseorang untuk membunuhnya. Hyunwoo mematikan rekaman itu di tengah-tengah. Salah seorang wartawan langsung bertanya dengan nada tajam, "Dari mana Anda mendapatkan rekaman ini?" Dengan ekspresi tetap santai, Hyunwoo menjawab, "Anda pasti sudah diberitahu oleh Ares, bahwa Rawa Kasat Mata adalah tempat di mana hunter bernama Junggang Shin mati. Saat itu, saya ke sana untuk mengalahkan bos monster. Tapi saya malah menghadapi situasi yang tidak saya bayangkan seperti ini. Dan sekarang, media membuat masalah ini semakin menarik, seolah-olah hanya Ares yang dirugikan." Wartawan itu bertanya lagi, kali ini dengan nada lebih serius, "Jadi, apakah itu artinya Guild Ares menuduh hunter Hyunwoo?" Dengan senyum santai, Hyunwoo menjawab, "Bukannya memang seperti itu, ya?" Suasana dalam ruangan semakin tegang. Wartawan lain segera menyela, "Apakah bisa Anda menjamin bahwa rekaman ini adalah rekaman asli? Karena rekaman suara bisa dengan mudah dimanipulasi." Hyunwoo yang mendengar itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Saya hampir kecewa kalau tidak ada yang menanyakan hal itu." Ia melanjutkan, "Kemarin, saya berpikir bahwa rekaman suara ini cukup untuk dijadikan bukti. Tapi, kalau wartawan ingin bukti lebih dari ini." Hyunwoo mengangkat ponselnya. "Ponsel ini adalah milik hunter yang dikirim untuk membunuh saya." Hyunwoo menjelaskan bahwa ia tidak bisa membuka HP-nya karena dikunci, namun jika diberikan kepada pihak kepolisian, pasti bisa dibuka. Ia menambahkan bahwa saat ini, ia hanya membawa HP tersebut untuk memperlihatkannya kepada para wartawan. Hyunwoo kemudian bertanya kepada mereka, apakah yang akan mereka lakukan jika seorang asasin dari Guild Ares datang untuk membunuh mereka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah seorang hunter yang baru keluar dari menara, dan ia hanya bisa membela diri, bertarung karena tidak ingin mati. Hyunwoo menjelaskan bahwa asasin yang menyerangnya kurang beruntung. Saat mereka bertarung, asasin itu bertemu dengan Mega Alligator, bos Dungeon di tempat itu, dan akhirnya mati setelah diterjang keluar. Salah seorang wartawan menanyakan apakah benar Hyunwoo yang membunuh asasin tersebut. Hyunwoo menjawab bahwa hal itu bisa dibilang benar. Namun ia menekankan bahwa itu adalah akibat dari kecerobohan asasin tersebut saat bertarung dengannya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Para wartawan mencatat setiap pengakuan Hyunwoo. Hyunwoo kemudian menyatakan bahwa ia mendengar Guild Ares adalah guild yang luar biasa, sehingga ia awalnya ingin membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Namun,
Ia menyayangkan kenyataan bahwa guild tersebut justru membesar-besarkan kejadian ini. Setelah menutup konferensi pers, Hyunwoo berjalan keluar sambil berpikir bahwa urusan merepotkan seperti ini bukan hanya satu atau dua saja. Ketika melihat berita yang menyatakan drama buatan Guild Ares dan informasi palsu dari Guild Ares, Hyunwoo tersenyum sinis dan berkata dalam hati bahwa mereka pasti mengira dirinya akan mudah diserang, padahal anggapan itu benar-benar bodoh. Di tempat lain, wakil manajer Guild Ares tampak sangat marah saat melihat berita tentang Hyunwoo yang berhasil membalikan rencana mereka dengan trik sederhana, yaitu rekaman suara. Memikirkan hal itu saja membuatnya semakin kesal, hingga ia meninju meja di hadapannya. Namun, setelah beberapa saat, ia justru tertawa dan berkata bahwa awalnya ia mengira Hyunwoo hanyalah bocah keras kepala yang hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa memahami dunia. Dengan ekspresi serius, ia menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Hyunwoo begitu saja. Di sebuah restoran, Hyunwoo dan ketiga temannya menikmati makan malam sambil berbincang. Sion mengungkapkan bahwa ia penasaran bagaimana Hyunwoo bisa kepikiran untuk merekam, seolah-olah sudah tahu bahwa kejadian ini akan terjadi. Seo Kwon menambahkan bahwa ia juga sangat terkejut saat menonton siaran konferensi pers tersebut. Seo Yeon mengatakan bahwa ia bahkan tak menyangka jika Hyunwoo sampai memiliki HP milik Jung Gang Shin, serta mengungkapkan kekagumannya karena tidak menyangka bahwa Hyunwoo ternyata memiliki sisi yang teliti seperti itu. Hyunwoo dengan santai mengatakan bahwa itu semua kebohongan. Ketiga temannya langsung terdiam. Sion bertanya dengan bingung apakah semua yang dikatakan Hyunwoo di konferensi pers itu adalah kebohongan. Hyunwoo mengangkat ponselnya dan menjelaskan bahwa HP yang ia tunjukkan bukan milik assassin tersebut, tetapi rekaman suara yang ia putar memang benar-benar asli. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena teman-temannya terus mengingatkannya bahwa Guild Ares berbahaya, ia akhirnya mulai menyalakan rekaman setiap kali keluar rumah. Hyunwoo juga mengakui bahwa ia sendiri tidak menyangka rekaman itu akan berguna dalam situasi seperti ini. Seo Yeon, yang mulai panik, memperingatkan bahwa jika HP itu diperiksa, Hyunwoo bisa berada dalam masalah besar. Ia bertanya mengapa Hyunwoo berani mengatakan kebohongan yang pasti bisa ketahuan. Hyunwoo dengan santai mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Seo Yeon, yang semakin jengkel, bertanya mengapa Hyunwoo begitu percaya diri. Sambil menggoyangkan garpu di tangannya, Hyunwoo menjelaskan bahwa sebelum ia harus menyerahkan HP itu ke pihak berwenang, ia yakin bahwa Guild Ares pasti akan mendatanginya lebih dulu. Ia menegaskan bahwa ketika itu terjadi, ia akan memperingatkan mereka agar tidak bertindak macam-macam. Mendengar penjelasan itu, Seo Yeon akhirnya merasa lebih tenang. Namun, di dalam hati ia merasa seolah-olah hanya dirinya yang panik dan marah-marah sendiri seperti orang bodoh. Sambil mengambil potongan steak di depannya, Hyunwoo berkata agar mereka tidak perlu khawatir. Sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya, Hyunwoo berpikir bahwa Guild Ares adalah organisasi besar yang berbasis di Amerika, dengan kendali atas Dungeon dan labirin di berbagai penjuru dunia. Dari semua negara yang ada, Korea adalah salah satu tempat dengan jumlah Dungeon yang mereka kuasai paling banyak. Hyunwoo bertanya-tanya apakah mereka akan kembali dengan rencana bodoh lainnya, atau mencoba membuat kesepakatan dengannya lagi. Namun, ia tidak peduli. Menurutnya, Guild Ares bisa kehilangan banyak jika mereka bertarung dengannya. Tetapi dirinya sendiri, ia tidak akan kehilangan apapun. Setelah selesai makan, Hyunwoo dan Sion berjalan menuju mobil mereka. Namun, sebelum masuk mobil, Hyunwoo tiba-tiba berkata bahwa ia ingin berjalan-jalan sebentar dan menyuruh Sion untuk pulang lebih dulu. Sion awalnya tampak ragu, tetapi akhirnya ia memilih untuk tidak terlalu khawatir, berpikir bahwa Hyunwoo pasti bisa mengurus dirinya sendiri. Hyunwoo melangkah ke dalam gang kecil dengan langkah santai. Saat tiba di tengah-tengah gang, ia berhenti. Dengan senyum tipis, ia berkata bahwa mereka datang lebih cepat dari perkiraannya. Dari kegelapan, banyak assassin muncul, mengelilinginya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengan Hyunwoo dan memintanya untuk ikut dengan mereka. Hyunwoo tertawa melihat setelan mereka dan mengejek bahwa mereka terlihat seperti assassin abad pertengahan. Namun, para assassin itu tidak terpancing. Hyunwoo kemudian bertanya apakah orang yang mencarinya adalah seseorang yang cukup penting dari Guild Ares. Salah satu assassin menjawab bahwa Hyunwoo akan mengetahui jawabannya jika ia bersedia mengikuti mereka. Hyunwoo, yang tetap santai,
bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak. Asasin itu menjawab bahwa dalam hal itu, mereka akan memaksa Hyunwoo untuk ikut. Hyunwoo tersenyum dan berkata bahwa dirinya sudah terkenal berkat Crevases, dan mereka tahu itu, tetapi masih juga melakukan tindakan bodoh ini. La menganggap mereka cukup berani. Ia melangkah maju, membuat para asasin terkejut. Namun, ia tidak melakukan serangan. Ia hanya mencabut sesuatu dari tanah, seraya menunjuk ke asasin yang berbicara sebelumnya, menyuruhnya untuk maju. Di tangan kanannya, terlihat beberapa daun bawang. Melihat itu, asasin itu tampak murka dan langsung menyerang Hyunwoo, sambil mengatakan bahwa mereka semua berbeda dengan Junggang Shin dan jauh lebih kuat. Namun, sebelum asasin itu bisa melanjutkan ucapannya, Hyunwoo sudah menghantamkan daun bawang tersebut tepat ke wajahnya, membuatnya terpental ke belakang. Melihat itu, asasin lainnya segera menyerang dengan pedang mereka sambil merapalkan sihir penguatan. Namun, yang tidak mereka duga, pedang-pedang mereka tampak tidak bisa menembus tubuh Hyunwoo, seolah-olah pedang itu tumpul. Singkat cerita, para asasin yang dikirimkan oleh Guild Ares dikalahkan dan terkapar di tanah. Namun, ada satu yang masih berdiri sambil menangis, memohon-mohon ampun kepada Hyunwoo. Hyunwoo mengatakan bahwa ia akan mengampuni asasin tersebut, tetapi dengan satu syarat, ia harus memberitahu siapa orang yang mencarinya. Adegan berpindah ke Gyeonggi, di pinggiran kota Gwanak. Di sana terdapat sebuah bunker bawah tanah yang dijaga oleh dua orang dengan setelan yang sama, seperti para asasin sebelumnya. Mereka berdua sedang asyik mengobrol tentang Hyunwoo, membicarakan rumor yang beredar. Namun, saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Hyunwoo datang layaknya bom yang menghancurkan tanah di bawahnya. Ia menenteng asasin sebelumnya, yang terlihat tak berdaya. Kedua asasin penjaga tampak terkejut dengan kedatangannya. Saat mereka melihat asasin yang dibawa oleh Hyunwoo, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah tim 1A, tim yang digadang-gadang sebagai tim terkuat. Di dalam bunker, seseorang yang tampaknya memiliki posisi penting di Guild Ares mendengar suara keras dari luar. Suara itu semakin lama semakin mendekat, berasal dari arah lift. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar menghancurkan lift, menghantam asasin yang sebelumnya di bawah Hyunwoo. Orang-orang di dalam bunker langsung bersiap untuk menyerang. Hyunwoo melihat sekelilingnya dengan kagum dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka ada tempat seperti ini. Sambil melihat ke arah para anggota Guild Ares, ia bertanya dengan nada santai, "Kalian banyak uang, ya? Bisa membangun tempat seperti ini di bawah tanah?" Orang yang tampaknya pemimpin dari Guild Ares bertanya kepada Hyunwoo siapa dirinya dan bagaimana bisa masuk ke dalam bunker ini. Hyunwoo tersenyum dan mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah tahu. Dengan aura membunuh yang mulai terpancar dari tubuhnya, ia melanjutkan, "Aku adalah malaikat pencabut nyawa yang dikirim untuk mencabut nyawa kalian." Adegan berpindah ke tempat lain, sebuah ruangan seperti tempat penyiksaan yang digunakan untuk menginterogasi seseorang. Di dalamnya, seorang wanita duduk di sebuah kursi, tangan dan tubuhnya diborgol serta terikat dengan sihir. Seseorang yang berdiri di hadapannya mengatakan bahwa Guild Domination sudah membuangnya, seolah berusaha memprovokasinya. Orang itu ternyata adalah pemimpin dari Guild Ares. Dengan nada mengejek, ia mengatakan, "Masih keras kepala? Kau akan benar-benar mati. Jika kau memberitahu informasi tentang kelemahan Guild Domination, aku akan mengabulkan semua permintaanmu." Namun, wanita itu tetap diam. Ia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sikapnya itu membuat pemimpin Guild Ares semakin geram. Ia menyuruh bawahannya untuk menyeret wanita itu kembali ke tempat penyiksaan. Pemimpin Guild Ares berkata bahwa jika wanita itu memang mau mati, maka mereka akan menunjukkan apa rasanya kematian padanya. Bawahannya, yang juga seorang asasin, terlihat ragu dan bertanya apakah benar wanita itu boleh dibunuh. Pemimpin Guild Ares menatap dingin dan mengatakan bahwa ia tidak peduli. Ia menegaskan bahwa wanita itu sepertinya tidak akan berbicara, jadi lebih baik dihabisi saja. Asasin itu menunduk, menerima perintah tanpa membantah. Namun, saat ia hendak menjalankan perintahnya, tiba-tiba pintu ruangan hancur oleh sebuah pukulan keras. Pemimpin Guild Ares menoleh, memastikan siapa yang datang. Hyunwoo berjalan santai ke dalam ruangan dan bertanya, "Jadi kau yang mencariku?" Namun, saat melihat wanita yang tampaknya sudah lemas di kursi,
fokusnya langsung teralihkan. Hyunwoo menatap pemimpin guild Ares dan bertanya, "Kau mengundangku, tapi aku malah bertemu dengan orang lain." Pemimpin guild Ares, yang tampak panik, bertanya bagaimana bisa Hyunwoo berada di sana. Ia juga menanyakan tentang tim 1 yang sebelumnya dikirim untuk menangkapnya. Hyunwoo tersenyum santai dan mengatakan bahwa orang-orang yang dikirim oleh pemimpin guild Ares masih terbaring di pinggir jalan. Dengan ekspresi santai namun penuh intimidasi, Hyunwoo melanjutkan, "Sekarang putuskan. Mau dikubur setelah dihajar olehku, atau mau bicara denganku?" Para asasin yang berada di dekat pemimpin guild Ares mencoba menyerang Hyunwoo dengan pedang mereka. Namun, sebelum pedang itu bisa menyentuh lehernya, Hyunwoo dengan cepat menendang salah satu dari mereka hingga terpental. Sambil melihat para asasin yang tergeletak di tanah, Hyunwoo mengatakan bahwa ia datang karena diundang, tetapi mereka justru menyambutnya dengan cara yang ekstrim. Ia bertanya apakah mereka hanya ingin mencoba bertarung dengannya. Pemimpin guild Ares, yang menyaksikan semuanya, akhirnya menyadari sesuatu. Ia kini yakin bahwa Hyunwoo bukanlah kelas A biasa. Para hunter yang ada di bunker ini setidaknya kelas B+, sedangkan para asasin semuanya kelas A+. Bahkan, ia telah mengirim para ahli yang sebentar lagi naik ke kelas S untuk menangkap Hyunwoo. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil menyerangnya. Bahkan, Hyunwoo juga berhasil menghentikan Trevases sendirian. Awalnya, pemimpin guild beranggapan bahwa bos Trevases terlalu lemah, tetapi setelah melihat kenyataan ini, ia mulai menduga bahwa Hyunwoo adalah kelas S, bahkan kelas S atas. Saat pemimpin guild tenggelam dalam pikirannya sendiri, Hyunwoo menyelanya dan bertanya apakah ia tuli. Hyunwoo mengingatkan bahwa ia sudah memintanya untuk memilih, mau dikubur setelah dihajar habis-habisan atau mau berbicara dengannya. Pemimpin guild Ares merasa direndahkan dan kesal, tetapi ia segera menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk gegabah. Dengan berat hati, ia akhirnya mengatakan bahwa mereka harus berbicara. Negosiasi dengan guild Ares. Mereka berpindah ke sebuah ruangan dengan kursi yang mengelilingi meja bundar di tengahnya. Pemimpin guild Ares berpikir bahwa sebelum mengetahui seberapa besar kekuatan Hyunwoo, ia tidak boleh bertindak gegabah. Ia harus mengulur waktu dan menyelidiki lebih jauh. Namun, sebelum ia sempat menyusun strategi, Hyunwoo langsung memulai pembicaraan dengan menuntut kompensasi. Pemimpin guild mendengar itu dengan ekspresi terkejut. Ia bertanya apakah ia serius menuntut kompensasi. Sambil menunjuk, Hyunwoo mengatakan bahwa tentu saja ia serius. Menurutnya, guild Ares sudah merugikannya. Mereka telah mengirim para hunter untuk membunuhnya, memanfaatkan media untuk menjatuhkannya, dan pada akhirnya malah berpura-pura tidak bersalah. Dengan ekspresi santai, Hyunwoo melanjutkan bahwa ia tidak berpikir untuk membiarkan mereka begitu saja. Pemimpin guild bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Hyunwoo. Dengan santai, Hyunwoo menjawab bahwa ia menginginkan 100 miliar sebagai kompensasi kerugian. Selain itu, ia juga meminta beberapa dungeon pemula yang dimiliki oleh guild Ares. Mendengar itu, pemimpin guild marah dan menggebrak meja di depannya. Ia mengatakan bahwa permintaan itu tidak masuk akal. Namun, Hyunwoo bertanya balik dengan nada santai, apakah jumlah segitu benar-benar menjadi masalah bagi mereka. Ia menambahkan bahwa angka tersebut tidak seberapa bagi guild sebesar Ares. Pemimpin guild terdiam dan berpikir. Ia menyadari bahwa Hyunwoo benar-benar orang sinting. Meskipun 100 miliar bukan jumlah yang terlalu besar bagi guild Ares, memberikan hak untuk mengambil alih dungeon pemula berarti memberikan hak monopoli penuh kepada seorang hunter baru. Hyunwoo menatapnya tajam dan memperingatkan bahwa jika mereka mengulur waktu, maka jumlah kompensasi akan bertambah 5 miliar lagi. Pemimpin guild merasa kesal. Namun, ia mencoba menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan yang bisa didapat jika hubungan mereka tetap buruk. Ia mengatakan bahwa jika Hyunwoo hanya membutuhkan uang, maka seharusnya ia menerima tawaran kontrak mereka sejak awal. Pemimpin guild melanjutkan bahwa jika Hyunwoo ingin mendapatkan otoritas dan hak monopoli, ia seharusnya bergabung dengan guild Ares. Jika Hyunwoo bersedia, maka ia bisa mendapatkan semua yang ia inginkan. Ia menegaskan bahwa daripada menjadi musuh sebuah guild besar, bukankah lebih baik bekerja sama dan saling menguntungkan? Mendengar itu, Hyunwoo langsung mengatakan dengan tegas bahwa ia mulai kesal.
Pemimpin guild terkejut mendengar nada suara Hyunwoo yang tiba-tiba berubah. Hyunwoo melanjutkan bahwa saat ini mereka sedang membicarakan kompensasi, bukan tawaran kerjasama. Ia juga mempertanyakan kenapa semua orang di guild ini selalu bersikap seolah-olah mereka lebih hebat dari orang lain. Dengan nada sinis, Hyunwoo menambahkan bahwa mereka semua sok jago karena merasa memiliki kekuatan besar. Namun, kenyataannya, mereka sudah dihajarnya habis-habisan. Hyunwoo mengatakan bahwa jika mereka terus membicarakan soal Guild Ares, maka ia tidak akan tertarik sama sekali. Dengan nada dingin, Hyunwoo kembali bertanya apakah pemimpin guild akan menerima syaratnya atau memilih bertarung sampai mati. Pemimpin Guild Ares hanya bisa memasang ekspresi kesal, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kedatangan Hyunwoo di apartemen Sion. Adegan berpindah ke apartemen Sion. Saat Sion melihat Hyunwoo datang, ia terkejut. Sion melihat bahwa Hyunwoo sedang menggendong seorang wanita di punggungnya. Dengan ekspresi bingung, Sion bertanya siapa wanita yang dibawa oleh Hyunwoo.